Oke, selamat malam. Ya, kembali lagi. Ini saya bikin video dadakan sebenarnya. Jadi saya hanya pakai handphone, saya pegangin, nggak ada mic, nggak ada lighting dan lain-lain. Dan memang ya ini spontan aja karena eh, ada satu berita yang menghebohkan, ya, di mana dalam mungkin 2-3 hari terakhir itu di sosial media ya itu heboh, terutama di fans Inter Milan ya, Interisti yang termasuk saya, itu karena ada berita Lukaku akan dijual ke Chelsea seharga 130 juta euro. Nah, kenapa saya bikin video ini? Saya sebenarnya ingin sharing ke teman-teman ya. Boleh sepakat, boleh enggak, silahkan. Tapi yang pasti saya ingin sedikit memberikan memberikan tanggapan atau pandangan saya gitu ya, kira-kira situasinya seperti apa dan apa yang seharusnya manajemen Inter lakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi kita udah beritahu semua ya bahwa di akhir musim kemarin setelah Inter Scudetto itu sebenarnya beritanya udah di semua sosial media, di semua berita sepak bola itu menginformasikan bahwa Suning itu bangkrut. Nah, pada waktu itu saya juga sebagai Interisti tertarik ya dengan informasi tersebut, sehingga saya berusaha mencari informasi-informasi terkait berita-berita keuangan, bagaimana Suning itu benar tidak bahwa mereka itu diberitakan bangkrut. Dan sayangnya di beberapa berita yang terpercaya di media luar terkait finansial itu memang Suning itu sangat terdampak dengan pandemi, terutama karena mereka itu banyak melakukan investasi di lini-lini bisnis yang bukan menjadi core bisnisnya dia, ya, selain olahraga. Kalau teman-teman tahu kan, Suning itu selain punya Inter, mereka juga punya klub sepak bola yang bernama Jiangsu Suning ya, dan itu bangkrut setelah juara, langsung tiba-tiba nggak ikut kompetisi, bangkrut, pemainnya dibubarin dan lain-lain lah ya, kira-kira seperti itu gitu. Nah, cuman case-nya Inter ini berbeda karena sebenarnya Inter adalah klub yang level dunia dengan fans yang begitu banyak dan memiliki value yang jauh lebih besar dibandingkan Jiangsu Suning, sehingga owner ini pasti melihat kalau mereka melepas begitu saja pasti kerugian jauh lebih besar ya. Yang bisa mereka lakukan adalah bagaimana mempertahankan tim ini agar tetap kompetitif, memiliki value yang akan meningkat, sehingga ketika mereka jual kembali itu value-nya Inter itu menjadi lebih besar dibanding pada waktu mereka pertama kali invest. Artinya sebagai seorang pebisnis pasti menghitung gitu ya, ketika mereka invest berapa, ketika mereka jual mereka harus cuan lah berapa persen dari berapa yang mereka investasikan. Nah, karena dengan kondisi pandemi saat ini tentunya tidak ideal bagi Suning untuk menjual Inter, karena pasti mereka tidak bisa mengharapkan mendapatkan dana sebesar nilai ya atau value yang mereka ekspektasikan, sehingga mereka akan tahan dulu, mencari momen yang pas gitu ya, terutama Inter habis Scudetto pasti value-nya naik. Nah, cuman satu sisi karena kebutuhan operasionalnya cukup besar, maka mereka membutuhkan sumber pendapatan lain ya, di luar dari sumber-sumber pendapatan yang selama ini mereka dapat. Kenapa membutuhkan sumber pendapatan lain? Karena dengan adanya pandemi itu jelas Inter sudah rugi mungkin hampir sekitar 1 juta euro ya, terutama karena penonton nggak bisa datang ke stadion, pendapatan pasti berkurang gitu ya. Nah, dengan adanya itu kan juga pasti sponsor-sponsor juga pasti akan banyak yang berkurang gitu ya, sehingga mereka membutuhkan sumber dana lain. Ya tentunya yang paling gampang adalah jual pemain gitu. Makanya pada waktu Conte memutuskan untuk resign ya, itu sebenarnya dia udah tahu bahwa Inter ini sedang kesulitan finansial dan harus menjual pemain, di mana Conte sebenarnya sudah membangun tim ini menjadi tim juara. Ya udah, oke. Akhirnya Conte resign, diganti oleh Inzaghi. Sebenarnya pada waktu itu saya sendiri agak menyayangkan
ya sebagai Interisti. Tapi melihat profil Inzaghi saya pikir ya masih oke lah gitu ya, masih bisa menggantikan Conte meskipun prestasinya belum sementereng Conte ya. Dan juga penjualan pemain, di mana yang akhirnya kita tahu semua bahwa satu pemain bintang itu dijual, yaitu Hakimi. Nah, permasalahannya adalah kan sudah beredar kabar nih di berita-berita transfer, berita-berita tentang sepak bola, bahwa Suning itu mengharapkan income minimal 80 juta euro dari hasil transfer musim panas ini gitu. Nah, dengan penjualan Hakimi yang around di 65 juta euro, sebenarnya kekurangannya sekitar 15 juta euro gitu ya. Cuman permasalahannya ada satu lagi, bahwa Suning meminta pemotongan gaji sebesar 15-20%, itu yang belum bisa terrealisasi. Artinya mungkin masih ada sekitar 10 atau 15 juta lagi yang memang harus diturunkan dari segi efisiensi gaji. Katakanlah misalnya kekurangannya sekitar 30 juta, maka memang dibutuhkan penjualan pemain dan beberapa negosiasi terkait gaji dengan pemain-pemain yang gajinya tinggi-tinggi, Alexis Sanchez, Vidal, dan lain-lain, yang saat ini memang masih buntu. Nah, akhirnya tawaran pembelian pemain dari Chelsea datang 130 juta. Kemarin 100 juta ya, tapi kan ditolak, dan informasinya kalau 130 juta akan diterima. Gitu ya. Nah, bagaimana harusnya manajemen ini menyikapi hal tersebut? Nah, kalau saya terus terang menyayangkan ya apabila Lukaku dijual, karena Lukaku ini sebenarnya simbol Inter, tidak hanya sebagai pencetak gol gitu ya. Ada pandit-pandit yang mengatakan harganya overpriced gitu ya. Nah, cuman sekarang permasalahannya overpriced apa enggak itu kan supply demand gitu. Nah, sekarang mencari pemain dengan level Lukaku itu juga nggak gampang gitu, makanya harganya tinggi gitu. Yang kedua adalah Lukaku ini kenapa kok dia sebagai simbol, karena mentalitas yang sudah dia bangun selama di Inter Milan. Dia udah berubah dari yang awalnya dikatakan kegemukan, lalu menjadi seorang striker yang haus gol, bisa dengan speednya gitu ya. Dan itu membawa pengaruh aura positif di tim itu sendiri, dan itu yang memang menurut saya ada value-nya. Itu tidak bisa dihilangkan hal seperti itu gitu ya, dan terbukti kan Inter juara gitu. Nah, dengan adanya tawaran itu, maka Suning ya tergiur lah pastinya. Siapa yang nggak tergiur dengan tawaran sebesar itu gitu kan, dan akan menjadi record transfer gitu. Tapi yang saya kecewakan adalah bagaimana manajemen Inter ya, terutama dari Suning itu memanage bursa transfer musim ini. Mereka udah janji kepada Interisti bahwa mereka hanya akan menjual satu pemain, dan udah terjadi Hakimi yang dijual. Ternyata sekarang ketika Lukaku ditawar, mereka juga akan jual. Ini sangat membuat Interisti di seluruh dunia sakit hati lah pastinya. Gitu ya, satu itu. Yang kedua adalah bagaimana informasi-informasi yang berkembang itu bahwa Inter hanya akan mereinvest ya, artinya menginvestasikan kembali hasil dana penjualan Lukaku itu sebesar 40 juta, yang artinya 90 juta itu tidak digunakan untuk membeli pemain baru. Nah, kalau sekarang 40 juta akan dapat siapa? Zapata aja yang informasinya harganya 40 juta udah 30 tahun, Atalanta masang harga di 45-50. Dan mereka ini kan klub-klub juga nggak bodoh juga ya, Atalanta atau Fiorentina yang punya Vlahovic. Mereka tahu bahwa Inter akan dapat dana besar, maka mereka juga akan pasang harga tinggi. Dan kebetulan Atalanta juga udah jual beberapa pemain, dapat income yang cukup besar. Mereka nggak butuh-butuh amat tuh jual Zapata gitu ya. Termasuk Fiorentina juga udah ngomong bahwa mereka nggak akan jual Vlahovic gitu. Nah, sehingga manajemen ini kelabakan gitu ya. Berita yang terakhir saya terima Steven Zhang mereconsider gitu kan untuk penjualan Lukaku gitu.
andai kata dari awal itu manajemen bisa memanage ini dengan lebih baik, bahwa Inter butuh dana itu kita semua paham, bahwa Suning sedang bermasalah kita juga semua paham. Tapi yang kita nggak paham sebagai Interisti adalah kenapa di awal mereka janjinya satu pemain dan ternyata ketika Lukaku ditawar mereka juga akan lepas gitu ya. Nah, terkait mengenai reinvest itu tadi, itu jelas juga apabila terjadi sangat mengecewakan, dan saya yakin itu pasti akan chaos gitu ya. Bisa jadi Marotta, Ausilio ya, dan beberapa manajemen Inter juga akan resign, dan ini akan membawa dampak yang sangat buruk bagi keberlangsungan tim ini sendiri gitu ya. Apalagi beberapa pemain yang datang membawa Inter juara kemarin itu kan juga pasti akan melihat ambisi Inter ke depan seperti apa. Kalau dengan penjualan Lukaku lalu tidak bisa reinvestkan kembali, ya tentunya akan sangat berat bagi mereka untuk tetap stay di Inter. Mereka juga pasti akan minta dijual gitu ya. Nah, tapi apabila ya, saya juga tetap yakin bahwa Lukaku akan dijual ya. Cuman apabila penjualan Lukaku itu katakanlah minimal lah 80 juta itu bisa di reinvest dan membeli pemain-pemain yang notabene punya skill, punya kemampuan, bisa menutup di beberapa lubang yang memang dibutuhkan, sayap kanan terutama, sayap kiri, dan juga striker pengganti Lukaku dengan kualitas yang juga cukup baik. Saya rasa sakit hatinya Interisti masih sedikit bisa terobati lah, sehingga ke depan gitu ya, Inter juga tetap bisa bersaing di Scudetto, value-nya naik, dan tentunya Suning bisa menjual Inter dengan harga yang baik sesuai ekspektasi yang diharapkan ketika mereka menginvestasikan dananya ke Inter di tahun 2015 kalau salah ya gitu. Jadi menurut saya sekali lagi bahwa kondisi-kondisi ini nih kondisi akibat dari manajemen Inter dan terutama Suning, saya yakin gitu ya, yang tidak cakap atau tidak baik dalam memanage bagaimana bursa transfer ini berjalan gitu ya. Nah, semoga apabila Lukaku tetap bertahan, dia tetap memiliki semangat yang baik sehingga bisa membawa Inter tetap bersaing di Scudetto. Tapi apabila memang harus dijual, maka Inter sudah seharusnya untuk mereinvest kembali sebagian besar dana hasil penjualan. Karena sebenarnya kebutuhan Inter kan hanya kurang 15 juta. Dan itu sebenarnya baru dibutuhkan nanti di Juni tahun 2022. Gitu ya, 80 juta itu sebenarnya. Gitu ya, saya tadi baca beberapa berita. Sehingga Inter bisa mendapatkan beberapa pemain dan tetap bisa bersaing, dan ya bagaimanapun sepak bola itu bisnis gitu ya. Ketika ada tawaran bagus yang masuk dan itu tidak bisa dilewatkan, ya emang harus kita relakan untuk dijual. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti apabila ada perkembangan dan mungkin saya juga spontan aja bikin video, saya akan bikin video. Sementara itu dulu, semoga ke depan Inter baik-baik saja. Selamat malam, salam olahraga.